Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Kira-kira tahun 2009 saya mulai injakkan kaki di Pulau Sumba. Waktu itu Tuhan gerakkan untuk melayani Pulau Sumba. Setelah Tuhan pimpin keliling-keliling Indonesia, dan waktu itu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, setelah kota demi kota yang kami sudah layani, Tuhan mau saya kemana lagi? Lalu mendadak muncul kata Sumba, saudara. Saya tidak pernah tahu Sumba itu seperti apa, lalu Sumba itu ada di mana. Begitu muncul Sumba, saya langsung cari peta, Sumba itu masuk daerah mana. Lalu saya bergumul, Tuhan, saya tidak tahu Sumba, tidak tahu cara ke sana, tidak ada koneksi apapun. Lalu saya simpan di dalam hati. Lalu suatu saat di dalam satu kebaktian di GR Pusat, Pak Stephen Tong yang khotbah, lalu Pak Stephen Tong mendadak panggil saya, lalu dia wawancara saya. Setelah kamu kunjungi kota-kota, berikutnya kamu mau kemana? Saat itu saya sebutkan, saya mau ke Sumba. Lalu Pak Tong tanya, berarti setelah ini kamu mau ke Sumba? Iya. Sudah pernah ke sana? Belum. Lalu Pak Tong tanya lagi yang lain. Setelah selesai diwawancara, Pak Tong lanjut khotbah. Saya ngajar katekisasi setelah kebaktian selesai. Lalu di katekisasi, handphone saya bunyi terus. Ada orang telepon masuk. Nomornya saya tidak kenal. Setelah selesai katekisasi, saya buka handphone. Lalu saya lihat ada miss call kok banyak sekali. Saya telepon balik. Lalu yang angkat telepon adalah seorang bapak. Dan saya tanya, Bapak telepon saya? Iya. Ada keperluan apa? Tadi saya hadir di kebaktian GR Pusat. Dan saya dengar Pak Iter rencana mau ke Sumba. Nah kebetulan, orang ini suka sebut kata kebetulan ya. Nah kebetulan saya hadir di situ. Pak Iter kapan mau ke sana? Nah kebetulan saya ada kenal beberapa orang di Sumba. Kalau Pak Iter mau pergi, saya akan dampingi Pak Iter pergi. Wah saya senangnya luar biasa. Berarti doa saya dijawab. Lalu saya tanya, Bapak boleh tahu kira-kira Bapak umur berapa? Karena saya lihat di Google, medannya yang ada di Sumba itu gersang gunung-gunung. Lalu dia jawab begini, saya seumuran pendeta Stephen Tong. Langsung lemes saya. Wah, orang kayak begini temenin saya ke Sumba, nanti naik gunung, turun gunung bagaimana? Wah, saya pikir ini saya dikerjain sama bapak ini. Tapi dia serius, saudara. Lalu saya bilang, oke, saya akan atur waktu, kita akan berangkat ke Sumba. Bagaimana caranya ke Sumba? Nanti kita akan ke Tambolaka. Lalu, Bapak dari mana? Saya dari Mataram, dari Lombok. Kita akan ketemu di Bali. Dari Bali kita akan transit menuju ke Tambolaka. Saya tidak pernah kenal Bapak ini. Lalu akhirnya kita terbang, janjian sama dia ketemu di Bali. Waktu sampai di Bali, saya tanya dia, Pak, nanti landing di Tambolaka, siapa yang jemput kita? Dia bilang, nanti Tuhan siapkan. Saya bilang, Pak, yang benar aja, Pak. Kami sudah atur waktu, sudah cuti ini itu. Saya ajak 2 orang dampingi saya. Lalu dia bilang, belum ada yang jemput, tapi nanti Tuhan siapkan. Wah, saya pikir nih orang ini benar atau tidak gitu ya. Akhirnya, begitu sudah boarding, naik pesawat, saya tanya dia lagi, Pak, kita terbang ke Tambolaka tidak lama, nanti landing siapa yang jemput? Nanti Tuhan siapkan. Itu seperti Ishak tanya papanya ya. Di sini sudah ada kayu dan api, di manakah dombanya? Nanti Tuhan yang siapkan dombanya. Ini mirip lah ya. Nanti Tuhan yang siapkan transportasi yang jemput kalian. Begitu landing, saya tanya lagi, Pak, setelah landing kita kan harus pergi survei. Lalu mobilnya gimana? Siapa yang jemput? Nanti Tuhan siapkan. Ternyata betul-betul tidak ada orang yang jemput, saudara. Begitu keluar dari bandara Tambolaka, saya melihat, wah Sumba orang-orangnya kayak begini. Waktu mau landing saya perhatikan kontur tanahnya gersang-gersang. Wah lekuk. Wah ini Sumba. Begitu landing saya lihat orangnya semua mulutnya merah-merah karena makan sirih. Zaman penjajahan Belanda dulu, mereka kaget melihat orang Indonesia. Muntah darah, tidak mati-mati. Nggak mati-mati, gusi berdarah,
ndak luka-luka gitu ya, keluar darah terus, merah-merah. Heran, begitu keluar dari bandara, ada satu bapak-bapak memanggil teman yang temenin kami tadi, yang bapak yang agak tua tadi. "Hai bapak, ada rencana apa ke sini?" "Iya, kebetulan saya membawa ada teman-teman, kita mau keliling Sumba tuh survei." "Hah? Udah ada mobil?" "Belum." "Siapa yang jemput?" "Belum." "Pak, bisa tunggu sebentar? Saya lagi jemput saudara. Nanti setelah saya jemput, saya antar dia ke rumah, saya kembali ke sini, kalian bisa pakai mobil saya, kalian keliling." Lalu kami kasih tahu, kami akan keliling kira-kira 1 minggu. Pakai saja 1 minggu. Mobil itu Taruna warna biru. Bapak yang pinjam kami adalah Bapak Nyoman. Sampai hari ini saya masih hafal wajahnya, tapi tidak pernah ketemu dia lagi. Akhirnya, waktu dia ngomong, saya akan pinjamkan mobil, disitulah saya yakin, Tuhan ingin kami layani Pulau Sumba. Lalu dari Tambolaka, kami survei keliling sampai ke Waingapu. Itu tahun 2009. Setelah survei, saya perhatikan semua tempat-tempat yang nanti kalau kami kunjungi, lalu kemana, daerah mana yang rawan, saya pelajari seluruh Sumba. Lalu 2010 saya membawa tim dan kami layani Pulau Sumba. Dan setiap tahun kami layani Pulau Sumba. Siapa yang tahu lagu Tuhan Yesus, aku berjanji? Angkat tangan. Coba, ibu-ibu, anak-anak, yang remaja, pemuda, itulah lagu yang kami ajarkan. Kami dari tim STEMI, saudara. Sampai ke seluruh Sumba di gunung-gunung, mereka sudah tahu lagu ini. Dan layani Sumba dimulai dari nanti Tuhan siapkan yang jemput. Akhirnya seluruh Sumba kita setiap tahun bisa layani. Dan Pak Bunawan, dia sudah ikut sejak dari awal. Naik mobil pick up, lalu saya kirim dia ke Lewa Tidahu. Lalu tahun-tahun berikutnya dia ikut lagi, saya sudah kirim dia sampai ke KKH. Kami sudah keliling seluruh Pulau Sumba, dari ujung sampai ujung. Terus sebutkan saja di gunung mana, di kecamatan mana, tim STEMI sudah injakkan kaki ke situ. Puji Tuhan, dan akhirnya Tuhan pimpin Pak Bunawan, akhirnya melangkah dengan berani investasi ke Sumba. Ini adalah langkah yang sangat berat karena Sumba daerah yang tidak begitu kaya, alamnya kaya, orangnya kurang. Lalu investasi apa yang paling cocok di sini? Ini memang sangat susah. Akhirnya Pak Bunawan tetap nekat dan akhirnya berdirilah hotel di tempat ini. Amin. Hotel di tempat ini akhirnya juga mengangkat kota Waingapu. Sehingga di kota Waingapu muncul lagi satu hotel berbintang 4. Dengan ada satu hotel yang baru, maka tamu-tamu bisa datang dan bisa nginap. Dan sekarang sudah banyak tamu-tamu yang mau nikah, priwed, dan mereka tinggal di sini. Sumba sekarang sudah lebih banyak disoroti oleh orang lain, oleh orang luar, dan mereka sudah lebih mau ke Sumba dibandingkan dulu. Sejak adanya medsos semakin berkembang, akhirnya banyak orang yang sekarang mulai melirik ke Sumba. Dulu orang kalau ke Sumba selalu ingatnya pesolah, itu yang tombak-tombak sama naik kuda, lalu ingatnya apa? Ingatnya adalah Nihiwatu di Sumba Barat. Di sekarang, begitu banyak hotel bermunculan dan sudah banyak orang yang datang. Sehingga muncullah tempat-tempat orang rekreasi dan foto-foto khususnya daerah dari menuju ke Melolo, ke Tanah Raras itu sudah ada tempat orang foto. Zaman kami satu pun tidak ada orang mau foto naik mobil ke situ. Hanya lewat tok. Sekarang sudah begitu banyak dan objek-objek wisata sudah mulai hidup. Puji Tuhan, Sumba akan semakin maju. Amin. Hari ini di dalam acara peresmian ini, saya akan mengkhotbahkan tentang kunjungan Ratu Sheba mengunjungi Salomo. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk Pulau Sumba ini. Kami bersyukur untuk begitu banyaknya anak-anak Tuhan
baik dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, maupun Sumba Barat Daya. Tuhan yang sudah menjaga Pulau Sumba ini sampai hari ini, dan anak-anak begitu banyak yang ada di kota maupun sampai ke gunung-gunung, dan mereka-mereka yang dulunya adalah orang-orang Marapu, akhirnya satu persatu mereka sudah tersentuh dengan Injil, dan mereka sudah menjadi orang percaya. Dan kami berterima kasih Tuhan mengizinkan tim STEMI berbagian di dalam melayani setiap jiwa-jiwa anak-anak Tuhan yang ada di semua tempat-tempat yang jauh. Mereka sudah dilayani oleh tim STEMI. Dan kami berterima kasih dengan adanya semua pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, maka kami bisa menyaksikan ada satu hotel yang didirikan di kota Waingapu ini. Kiranya Tuhan memberkati hotel ini menjadi tempat di mana banyak orang akan mulai mengenal Sumba lagi, dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman, dan melalui hotel ini orang-orang tamu-tamu akan diperkenalkan tentang seluruh Pulau Sumba. Kami berterima kasih untuk hari ini saudara-saudara kami yang Tuhan sudah kirim hadir di tempat ini. Tuhan satukan kami dengan firman Tuhan. Tuhan pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini supaya mengirit waktu, saya akan ambil beberapa ayat Alkitab saja. Nanti saya akan menjelaskannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja di pasal yang ke-10. Ini judul di dalam Alkitab, Kunjungan Ratu Negeri Syeba. Ayat pertama, ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Bahasa aslinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit. Ayat ketiga, Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang sulit. Ini bahasa aslinya. LAI kasih judul, kasih kalimat, bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ayat kelima, makanan di meja, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, berpakaian, minumannya, dan korban bakarannya yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ayat ke-9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara perhatikan, ini adalah cerita yang cuma muncul satu kali, yaitu kunjungan Ratu Negeri Syeba. Di dalam perjanjian baru, ini adalah ratu dari selatan. Ini bukan Nyi Roro Kidul ya. Ratu dari selatan. Dari selatan lalu menuju ke Yerusalem. Dan tujuan dia datang, dia sudah siapkan semua pertanyaan-pertanyaan tersulit. Dan atas semua informasi yang sudah dia dengar, maka sekarang dia datang, dia mau menguji apa yang Salomo miliki. Yaitu apa? Hikmat yang ada di dalam diri anak muda ini, yang tidak pernah punya pengalaman menjadi seorang raja, tetapi diangkat menjadi seorang raja. Dan ratu ini berangkat dari kampung halamannya, dari kerajaannya.
diikuti oleh semua prajurit-prajurit yang pasti akan menjaga si ratu dengan membawa semua harta yang luar biasa untuk nanti dia akan berikan kepada Salomo. Tetapi sebelum itu harus melewati ujian yang begitu berat yang nanti Ratu Negeri Sheba akan tanyakan kepada Salomo. Ayat yang pertama tadi yang mendorong Ratu Negeri Sheba untuk datang dari jauh, untuk melihat langsung, bukan hanya mendengar, mau melihat langsung karena ada nama Tuhan. Hotel ini sudah banyak orang dengar. Waktu di SPD, kami bicara sama orang-orang, lalu kami sebutkan nama hotel ini, Kambaniru, mereka tahu, oh itu ada di Waingapu. Hotel ini sudah dikenal, ditambah lagi medsos. Waktu hotel ini pertama didirikan, saya browsing di YouTube, saya cari di YouTube, yang upload masih sedikit. Sekarang yang upload sudah banyak. Orang datang, lalu rekam-rekam, masukin ke channel YouTube dia, ada yang masukin ke Instagram, makin banyak, sehingga orang-orang mulai mengetahui hotel ini. Waktu mereka mengetahui hotel ini, mereka tahu indahnya hotel ini. Saudara kalau lihat kertas acara kita, coba lihat. Saya crop JPEG depannya, gambar depannya, saya masukkan ke Instagram saya masukkan ke Facebook saya, lalu orang komen, wow, indah sekali. Dia melihat hanya foto. Lalu orang yang mendengar, orang yang melihat dari YouTube, mereka mungkin suatu saat mereka akan tiba hadir sendiri untuk menyaksikan apa yang dia sudah lihat di Instagram, apa yang dia sudah lihat di Facebook, apa yang dia sudah dengar dari orang yang pernah tinggal di sini, dia ingin menyaksikan sendiri. Orang-orang seperti ini mungkin nanti akan banyak, karena dari mulut ke mulut dan medsos akan terus mempromosikan apa yang ada di dalam Indonesia. Apa saja orang posting, sehingga dalam waktu singkat orang akan banyak tahu. Nah, zamannya Ratu Negeri Sheba tidak ada Instagram. Tetapi informasi di Yerusalem bisa didengar di kerajaan di negeri selatan. Wow, ini informasi sudah menyebar dan Ratu ini penasaran. Siapa ini? Di Yerusalem kok ada orang hebat begini? Ada Tuhan lagi. Tuhan yang mana? Kita juga ada Tuhannya kita, dia ada Tuhannya dia. Hebatnya seperti apa sih? Aku mau berangkat. Untuk apa? Untuk mengetahui dan untuk menguji hikmat dia. Daya tarik bahwa dia akan berkunjung melihat Salomo adalah nama Tuhan dan bijaksana yang Tuhan berikan kepada orang seperti ini, yaitu Salomo. Dan akhirnya perjalanan tidak dicatat berapa lama, lalu mendadak ketemu. Setelah ketemu, maka terjadilah apa yang sudah direncanakan oleh Ratu Negeri Sheba ini, lalu ditanyakan semuanya kepada Salomo. Salomo dengan santai menjawab semua, dan Ratu ini kaget luar biasa. Ratu ini bukan orang bodoh. Ratu ini adalah orang yang luar biasa, orang yang pintar, orang yang hebat, maka dia akan tahu siapakah orang yang hebat. Orang bodoh, dia tidak tahu siapa orang hebat. Di antara begitu banyak raja di zaman dulu, kenapa Ratu Negeri Sheba memilih Yerusalemlah menjadi destinasi dia untuk dia kunjungi si Salomo. Begitu banyak daftar nama raja-raja yang mungkin dia dengar, tetapi semua diabaikan, dia putuskan saya harus mengunjungi Salomo. Ini namanya orang pintar. Orang pintar akan mencari yang berharga. Orang pintar akan mengejar dan rela bayar harga untuk sesuatu yang bernilai. Dan akhirnya dia berangkat dan setelah bicara sama Salomo, dia kaget luar biasa. Apa yang membuat dia kaget? Alkitab catat, dia kaget melihat hal-hal sederhana. Dia perhatikan meja. Dia perhatikan makanan yang disusun di situ. Dia kaget luar biasa. Saudara jangan kira meja hanya bulat,
lalu dikasih kain, dikasih gelas, dikasih makanan. Dari cara menyusun, cara menempatkan mana piringnya, mana gelasnya, airnya, semua tata letak itu mengandung filosofi dan bijaksana. Dan ratu ini kaget karena di kampung halamannya, di kerajaan dia tidak pernah ada yang sehebat begini. Waktu dia melihat makanan di meja, dia melihat pegawai-pegawai. Ini adalah orang-orang terhormat di dalam kerajaan Salomo yang boleh duduk makan bersama dengan raja dan tamu-tamu terhormat. Maka setelah dia melihat Salomo begitu luar biasa hikmatnya, sekarang dia melihat orang yang di bawah Salomo, yaitu semua petinggi-petinggi yang boleh makan bersama-sama dengan Raja Salomo dan tamu-tamu istimewa dari Raja Salomo. Ini adalah pejabat-pejabat yang mempunyai pangkat yang tinggi. Waktu dia melihat pejabat-pejabatnya, berpakaiannya bagaimana, cara duduknya bagaimana, dia kaget luar biasa. Ada yang duduknya luar biasa. Cara berpakaiannya, dia kaget luar biasa. Lalu dia perhatikan ada perwira-perwira lain, ada pelayan-pelayan yang levelnya di bawahnya lagi, yaitu prajurit-prajurit yang mungkin ada di sekitar situ yang mengawasi. Dia perhatikan, cara berpakaiannya. Lalu dia kagum luar biasa dari hal kecil, makanan di meja, cara duduk pejabatnya, lalu orang-orang yang melayani. Dia perhatikan semua, lalu dia mulai perhatikan lagi juru minumnya. Di dalam kitab Tawarik membahas juru minumnya. Melihat juru minumnya dan cara berpakaian juru minumnya, dia kaget luar biasa. Oh, hanya orang pintar yang mengamati semua dengan detail. Orang yang tidak pintar datang hanya lihat nasinya matang atau tidak, gitu kan? Lalu dagingnya enak atau tidak. Yang lain dia tidak peduli. Tapi Ratu Seba dia perhatikan semua tatanan, hal-hal yang kecil. Bijaksana Salomo menuju kepada hal-hal yang sangat-sangat kecil. Dan ini mengkagetkan dia, saudara. Lalu juru minumnya bagaimana, cara berpakaiannya bagaimana. Nah, dari hal-hal yang tanda petik duniawi ini, akhirnya menarik dia untuk melihat hal yang rohani. Dan dia amati korban bakaran yang disiapkan. Wah, kalau untuk menjamu raja, okelah, semua teratur. Bagaimana untuk Tuhan yang tidak terlihat? Kita lebih menghargai orang yang terlihat. Kalau ada seorang presiden yang datang, wah, kita buat semua steril. Semua dibuat bagus karena terlihat seorang presiden. Tetapi kalau melayani Tuhan, kita suka sembarangan. Ratu negeri Seba sekarang mengamati bagaimana sikap dia kepada Tuhannya. Karena Tuhannya itu luar biasa. Itulah yang mendorong saya untuk datang ke Yerusalem. Saya mau perhatikan, kalau untuk yang tamu-tamu terlihat dia begitu luar biasa menyambut tamu, oke, saya kagum. Bagaimanakah dia melayani yang tidak terlihat? Dia melihat korban bakaran yang disiapkan. Dia kaget luar biasa. Saya tidak tahu apa yang membuat dia sampai kaget. Korban-korban biasa. Semua orang lakukan korban biasa. Tetapi hari itu pasti dia melihat, dia mengamati ada sesuatu yang berbeda. Kami juga menyembah ilah-ilah. Kami menyembah dewa-dewa. Kami juga memberikan semua yang terbaik. Semua yang terbaik kami sudah kerjakan. Kami sudah pengalaman hal itu. Tetapi waktu dia lihat Salomo, dia kaget luar biasa. Setelah kaget, sekarang muncul respon dia yang luar biasa. Dia keluarkan kalimat. Ratu negeri Seba adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia bisa keluarkan satu kalimat doksologi. Terpujilah Tuhan yang mendudukkan engkau menjadi raja di Israel. Wow, perhatikan dari hal duniawi, dari hal meja, dia perhatikan. Lalu sekarang dia mengecek rohani dari semua ini, yaitu korban bakaran yang kau berikan untuk Tuhanmu bagaimana. Dan dia kaget luar biasa.
Lalu dia akhirnya tidak bisa lagi tutup mulut dan dia berkata, terpujilah Tuhan. Lalu apa hubungannya peresmian ini dengan ayat yang kita baca? Saya harapkan melalui hotel ini, orang-orang yang awalnya tertarik, oh hotel ini bagus, oh kalau malam hari lampunya bagus, wah ada kesaksian dari orang yang pernah nginap, oh bagus, semua bagus-bagus. Lalu waktu mereka datang, mereka dihantar untuk mengenal Tuhan. Ada dua yang bagus di hotel ini yang saya amati. Harap terus ada ya. Yang pertama, ada channel Reform 21. Nah, itu channel khotbah Reform. Itu saudara klik 24 jam acara Reform. 24 jam, tidak ada iklan Pepsodent. Tidak ada iklan Tokopedia, tidak ada itu saudara ya. Dan itu isinya semua khotbah-khotbah dan isinya semua yang akan membangunkan iman. Itu hal yang positif yang pertama. Yang kedua ada apa? Saya amati kamarnya saudara. Yaitu saya buka lacinya, saya menemukan ada Alkitab. Alkitab Perjanjian Baru. Tadi saya sudah siapkan, saya sebelum mau bawa, saya mau angkat saudara ya. Alkitab Perjanjian Baru dan ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Banyak hotel-hotel yang awalnya didirikan, Alkitabnya masih ada. Setelah sekian lama, mungkin tamu-tamu yang datang, ada yang protes, maka Alkitabnya mulai dibuang saudara. Atau bisa juga Alkitabnya diambil oleh tamu hotel. Mungkin dia pikir, wah beli mahal, mending gua ambil jadi souvenir. Hanya habis terus. Dan sudah habis, dari pihak hotel sudah tidak isi lagi Alkitab tersebut. Akhirnya hotel itu sudah tidak ada lagi yang namanya Alkitab di kamar tamu tersebut. Dua hal yang saya lihat sekarang yang bagus, ada Reform 21. Banyak hotel, mereka sengaja waktu ada Reform 21 itu channel TV yang siarannya isinya khotbah-khotbah. Banyak orang yang buang channel itu supaya apa? Supaya segala macam agama, semua orang-orang waktu masuk tidak ada nuansa Kristen di hotel tersebut. Maka channel-channel seperti itu mereka tiadakan. Dan banyak hotel mereka sudah cabut Alkitab. Harap dua hal positif ini ada di hotel ini, amin. Sehingga waktu tamu-tamu datang, mungkin malam-malam dia lagi beban berat, waktu dia klik, wah ada suara firman yang hari itu berkata, langsung dia dapat jawaban, inilah solusinya. Acara apa ini? Lalu dia ikuti. Waktu dia ikuti, siapa yang sangka malam itu dia terima Tuhan Yesus dan malam itu dia bertobat sungguh-sungguh. Ada orang yang bertobat, dia bersaksi, saya bertobat waktu saya tidak sengaja buka-buka radio, saya buka-buka, ketemu satu channel, lagi khotbah, bertobatlah, gitu ya. Kenapa ini bertobat? Dia dengar, akhirnya dia mengikuti selesai, dan saat itulah dia menjadi orang percaya. Dan saat itu dia lagi klik, cari, akhirnya dia temukan channel itu. Tuhan menggerakkan dia temukan channel itu di radio, dan akhirnya dia dengar Injil. Siapa yang sangka orang yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang rencananya mau wisata, tapi malam hari itu dia tidak bisa tidur, waktu dia klik TV, channel-channel, lalu dia dengar khotbah, dan hari itulah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hotel ini adalah hotel yang ada filosofi harap membawa orang kepada Tuhan. Amin. Amin. Jikalau tidak, berarti hotel ini sama seperti hotel dunia yang lain. Kenapa ada hotel tertentu yang mereka berani cap atau klaim ini hotel dari agama tertentu. Sehingga saudara masuk ke kamar itu, saudara sudah tahu ini hotel dari agama apa. Di Indonesia ada daerah tertentu, saya lihat sendiri, di depan kamar ditulis. Tulisnya apa? Kami hotel, dia sebutkan
hotel apa. Saya tidak bahas itu ya, saudara tahu sendirilah. Lalu aturan masuk. Kalau tidak bawa surat nikah, tidak boleh laki-laki dan perempuan satu kamar. Ada yang mereka tulis begitu. Dan lihat dari warna hotel, kita tahu itu hotel agama apa. Kenapa ada orang-orang yang buka hotel, mereka berani menyatakan sikap mereka? Kenapa kita orang Kristen selalu menyembunyikan identitas kita? Di dunia terjadi satu peristiwa yang sangat menarik. Petinju wanita akhirnya didiskualifikasi, tidak boleh ikut tinju karena dia pakai semacam kostum yang menandakan agama tertentu. Lalu dia ditanya, kalau kamu tetap memakai kostum itu, ini ada ciri agama tertentu yang muncul di dalam pertandingan tinju, ini tidak boleh. Kalau kamu tetap mau seperti itu, kamu didiskualifikasikan. Wah, dia seorang petinju hebat. Akhirnya dia didiskualifikasi, lalu orang dunia mulai bergejolak. Kenapakah hanya dengan kostum seperti itu kok dia didiskualifikasi? Bukankah orang kalau Thai boxing, dia juga bisa ikat misalnya kain di sini? Boleh ikat kain. Dia mau ikat di sini, terserah dia. Sekarang kalau orang tutup-tutup tertentu, ya terserah dia. Kenapa itu dilarang? Akhirnya dibuat rapat untuk memutuskan kita harus bersikap seperti apa. Akhirnya diputuskan, sekarang boleh. Akhirnya wanita ini begitu terkenal sekarang dan orang puji. Anda mempertahankan imanmu, Anda rela didiskualifikasikan, tetapi sekarang seluruh orang-orang tahu kau didiskualifikasikan, mereka protes dan akhirnya sekarang sejarah kostum menjadi berubah dan dia tanding dengan memakai tutup kepala itu dan orang ini sekarang menjadi terkenal. Orang Kristen sering takut sini, takut sana, takut sini, takut sana. Harap kita menjadi orang Kristen berani nyatakan identitas diri. Amin. Waktu kita nyatakan identitas diri, bukan kita nyatakan kesombongan kita, tetapi kita nyatakan kita ini semuanya dibangun berdasarkan anugerah Tuhan. Ratu negeri Sheba, kenapa dia datang? Karena nama Tuhan yang membuat dia tertarik untuk datang. Sekarang kampus-kampus yang katanya kampus Kristen sudah buang semua embel-embel Kristen. Bahkan banyak gereja juga buang identitas Kristen di dalam gereja. Maka ada gereja yang tidak lagi pasang salib. Gereja sudah tidak lagi kasih salib. Di rumah gereja Tuhan di paling atas sudah tidak ada salib. Yang ada, saudara tahu sendiri, gambarnya lain. Saya pernah lihat satu gereja, tidak ada tanda salib. Yang ada adalah gambar 5 roti dan 2 ikan. Di mimbar mereka tidak ada tanda salib. Jadi orang masuk, orang bingung, ini gereja atau bukan? Oh, gereja karena lagunya lagu rohani. Oh, gereja karena pendetanya khotbah baca Alkitab. Tetapi simbol-simbol kekristenan sekarang sudah mulai ditiadakan. Itu sayang. Tanda salib adalah tanda yang mulia, tanda yang paling simpel, yang anak kecil juga bisa gambar. Anak kecil tarik horizontal, tarik vertikal, sudah jadi tanda salib. Tidak usah tunggu sampai dia dewasa bisa tulis ABC baru bisa gambar. Anak kecil tarik begini, sudah jadi. Satu tanda salib, maknanya begitu dalam. Bukan saya berarti katakan nanti hotel ini pasang tanda salib di sini yang gede ya. Kemarin waktu kita jalan sama Pak Bunawan tunjukkan satu lokasi dan dia berkata dia akan pasang tanda salib. Saya bilang saya setuju. Pasang yang gede-gede. Tapi kasih tanda salib saja. Tanda salib kasih putih dan tinggi dan besar. Nanti pesawat kalau landing ke Waingapu dari tempat ketinggian dia akan lihat tanda salib. Kalau di Sumba Barat ada patung Yesus ya. Di sini harap ada tanda salib yang cukup besar. Sehingga orang-orang waktu landing dia tahu ini daerah Kristen. Ini daerah di mana Injil pernah tiba. Ini daerah
adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan tanda salib harus ditinggikan. Setelah tanda salib sudah banyak orang tiadakan, maka tanda salib harus ditinggikan. Harap bisa segera jadi, ya Pak Bunawan ya. Dan kalau itu jadi, itu akan bagus sekali. Pasang gede-gede. Di Jayapura ada satu tempat tinggi sekali. Ada salibnya besar sekali. Saya sudah naik ke atas, sudah foto-foto di situ. Nah, nanti Waingapu akan ada tempat objek wisata religi yang baru. Yaitu orang akan foto-foto tanda salib di situ. Dulu orang ke Waikabubak, mereka foto di mana? Mereka main di mana? Paling ke air terjun Wonokaka. Kalau mereka mau lihat daerah agak jauh, pergi ke Lamboya Barat. Lalu mau kemana lagi? Loli biasa-biasa saja, Tanarihu biasa-biasa saja. Lalu sekarang sudah ada patung Yesus. Orang berbondong-bondong ke sana, selfie-selfie, foto-foto. Ada objek wisata yang baru, orang ngumpul-ngumpul di sana. Di Waingapu, tempat religi belum ada. Nah, harap ada salib Kristus yang meninggikan Kristus, sehingga salib itu kalau malam nyala tinggi, nyala besar. Amin. Sehingga orang melihat ada Kristus yang pernah disalibkan. Sekarang saya akan simpulkan khotbah ini. Setelah Ratu Negeri Sheba memuji Tuhan, kira-kira waktu dia pulang ke kerajaannya, apa yang dia akan katakan? Satu orang dicelikkan mata rohaninya, dia pulang, dia akan mempengaruhi begitu banyak orang. Dan orang ini adalah penguasa. Seorang penguasa kalau sudah dicelikkan pikirannya, dia akan mempengaruhi semua kerajaan dia. Untuk dia siarkan semua yang dia lihat. Bagaimana Tuhan memimpin Salomo, bagaimana kerajaan Salomo begitu dicintai oleh Tuhan. Dan itulah yang akan dia bawa ke negeri daerah kafir untuk menyaksikan Tuhan yang dia puji di Yerusalem. Adalah Tuhan yang dia akan siarkan di kampung halaman. Jadi harap orang yang kelak datang ke sini, mereka tahu tempat ini bagus. Mereka menikmati tempat ini, mereka bersuka cita. Dan ada lagi yang nanti mereka akan share. Khususnya mereka berjumpa Tuhan di hotel ini. Melalui apa? Bisa melalui Reform 21 yang mereka saksikan. Bisa melalui dari orang-orang yang karyawan-karyawan di sini yang melayani. Lalu mereka melihat ini karyawan-karyawan yang luar biasa. Ini mereka bisa layani seperti ini. Pasti ada sesuatu di balik mereka itu. Lalu waktu tanya-tanya, oh ternyata mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Misalnya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan itu akan mempengaruhi semua. Lalu Ratu Negeri Sheba ini sudah tidak pernah lagi disinggung. Di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan, jikalau ada Ratu Negeri Selatan datang karena terkagum-kagum akan hikmat Salomo, tetapi yang ada di sini melampaui Salomo. Artinya apa? Kristus melampaui Salomo. Tapi Kristus yang melampaui Salomo. Tidak ada orang satu pun datang kepada Tuhan Yesus dari raja-raja yang datang ingin mengetahui hikmat yang Yesus miliki. Yesus begitu ditolak. Salomo begitu dikagumi oleh Ratu Negeri Selatan. Tapi kehadiran Yesus itu ditolak. Oleh sebab itu tugas kita sebagai orang Kristen memperkenalkan Kristus yang sudah ditolak oleh banyak orang. Kiranya Kristus menjadi incaran, menjadi sesuatu destinasi dari banyak orang yang orang berbondong-bondong akan berjumpa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa khususnya untuk daerah Sumba. Kami berdoa untuk begitu pesatnya kekristenan di zaman-zaman sebelum ini. Tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan, akhirnya ada yang sudah menyimpang imannya. Ada anak-anak Tuhan yang sudah menjual imannya, mungkin karena sepiring nasi. Dan mereka sudah luntur imannya, mereka menyatakan mereka bukan lagi pengikut Kristus. Dan banyak orang-orang Kristen, pejabat-pejabat sudah tidak lagi menjadi contoh teladan di daerah orang-orang Kristen. Akhirnya naiklah semua orang-orang yang bukan orang-orang Kristen, memegang posisi-posisi strategis. Dan orang-orang menilai kalau pemimpinnya orang Kristen itu korupsi. Sedangkan yang non-Kristen itu mereka tidak korupsi.
Lalu mereka mulai tertarik untuk melihat agama di luar kekristenan. Dan akhirnya masuklah semua orang-orang yang dari non-Kristen, menguasai dunia pemerintahan, menguasai dunia pendidikan dari guru-guru yang ada di kota sampai ke guru-guru yang ada di pedalaman. Sehingga anak-anak Tuhan satu persatu sudah luntur imannya dan akhirnya menyangkal Kristus. Kami berdoa untuk Pulau Sumba ini, supaya Sumba sekali lagi dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah memakai GKS, Tuhan yang sudah memakai banyak hamba Tuhan yang ada di Sumba, memenangkan orang-orang Marapu. Banyak orang-orang Marapu sudah menjadi pengurus-pengurus di gereja, bahkan ada yang sudah menjadi pendeta-pendeta. Tetapi begitu banyak orang-orang, katanya orang-orang dari keluarga Kristen, mereka satu persatu sudah ikut arus dan sudah menyangkal iman. Tuhan, bangunkanlah gereja-gereja Tuhan. Tuhan, kirimlah misionaris-misionaris dari orang-orang lokal untuk mentegakkan iman yang sejati kembali. Dan khususnya untuk orang-orang Kristen yang investasi ke daerah Sumba. Biar mereka waktu investasi ke daerah Sumba, mereka juga mempunyai misi Injil di dalam investasi mereka ini. Sehingga melalui apa yang mereka lakukan di dalam membuka usaha di Sumba, ada misi Injil di dalam usaha mereka. Seperti dulu para misionaris ke Indonesia mendirikan sekolah-sekolah, akhirnya melalui sekolah memenangkan begitu banyak orang. Mereka mendirikan puskesmas, posko-posko pengobatan, akhirnya memenangkan banyak orang-orang di pedalaman. Hamba-Mu berdoa biar melalui hotel ini, orang-orang Kristen yang terlibat di sini, melalui hotel ini, ada banyak orang akan dimenangkan. Kami berdoa biar Tuhan kirim lebih banyak lagi investor-investor orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, sehingga melalui usaha-usaha mereka juga bisa memenangkan banyak orang. Gereja-gereja memenangkan banyak orang. Investor memenangkan banyak orang. Yayasan-yayasan misi yang masuk ke sini memenangkan banyak orang. Sehingga Sumba tetap menjadi daerah yang dikuasai atau daerah yang tetap adalah mayoritas orang-orang Kristen yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Berkati acara selanjutnya. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.